Halo semuanya, perkenalkan saya Insyara Ananda Haryanto dan kali ini saya akan mewawancarai kehidupan sehari-hari yang relevan dengan postmodernisme. Kali ini saya bersama Saya Friska Delvira. ya, kalau begitu kita langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, bisakah ceritakan rutinitas keseharian Anda termasuk pekerjaan dan kegiatan pribadi? Oke, baik. Untuk pekerjaan saya sebagai apoteker penanggung jawab di salah satu apotek di Semarang. Dan untuk keseharian pribadi saya yang seperti biasanya itu persiapan, misalkan berangkat pagi, shift pagi, sarapan, kemudian bekerja, lalu pulang. Setelah itu beristirahat dan yang lainnya itu kembali lagi, berputar lagi kayak seperti biasa. Berarti setiap hari sama ya? Iya, kayak gitu. Lalu yang kedua, dalam pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, apakah Anda lebih mengikuti aturan atau kebiasaan tetap yang menyesuaikan diri sesuai situasi? Biasanya sih kalau untuk di tempat kerja penyesuaian terkait peraturan yang di tempat kerja. Kalau untuk penyesuaian diri itu biasanya terkait ada hal yang mungkin membuat saya nggak nyaman, itu bisa dibicarakan. Kemudian tapi lebih kalau di tempat kerja itu lebih ke aturannya. Berarti mengikuti semua SOP di pekerjaan Iya, ya? benar. Lalu yang ketiga, bagaimana cara Anda mengekspresikan identitas diri Anda di tempat kerja, di rumah, atau di media sosial? Untuk identitas diri saya sendiri itu biasanya mengekspresikannya dengan cara memposting salah satu postingan, misal video di TikTok ataupun di Instagram, lalu mengekspresikannya itu terkait di tempat kerja, biasanya ngonten seperti itu. Kayak berarti di tempat kerja Anda ngonten gitu ya? Iya, ngonten untuk biar viewernya banyak. Buat promosi? Iya, promosi tempat kerja. Lalu yang keempat, apakah Anda sering menggabungkan atau menyesuaikan berbagai budaya, tren, atau gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari? Bisakah diberi contoh? Untuk trennya biasanya kan di TikTok sekarang ini, zaman sekarang itu kayak velocity ya. Nah, itu biasanya mengikuti tren-tren seperti itu. Kayak bisa menghibur diri lah kalau mengikuti tren atau budaya zaman sekarang gitu. Kalau selain TikTok apa? Kayak misalnya baju atau Untuk baju sih lebih tepatnya sih biasa aja ya. Kalau saya nggak terlalu mengikuti tren sekarang itu yang bajunya misal bajunya yang zaman sekarang tuh apa ya, crop top atau skena-skena seperti itu. Nah, jeansnya yang gombrong itu enggak, biasa aja sih. Berarti hanya seperti di media sosial ya? Iya. Kalau lalu yang kelima, media apa yang paling sering Anda konsumsi dan bagaimana itu mempengaruhi cara berpikir atau bersikap Anda? Yang biasanya sih paling sering tuh Instagram. Nah, Instagram tuh biasanya kan kayak ada kayak live update orang-orang atau teman terdekat gitu kan. Terus yang paling sering juga TikTok, yang itu kayak biasanya mengekspresikan kayak video-video orang, video lucu. Kemudian ada YouTube. Nah, YouTube tuh biasanya live streaming games atau gimana gitu. Nah, untuk hal-hal yang baiknya diambil aja sih kalau hal seperti itu. Kalau misalnya nonton hal-hal yang mungkin nggak baik, nah itu di skip aja, seperti itu. Lalu yang terakhir, menurut Anda apakah ada aturan atau norma yang selalu benar atau semuanya relatif tergantung konteks? Dilihat dulu tergantung dari konteksnya itu apa. Misal konteksnya kita menurut orang lain itu benar, belum tentu juga menurut kita benar. Jadinya bergantung konteksnya dulu apa gitu. Kita nggak bisa langsung menilai ini baik. Kalau misal orang bilang baik, kita juga bilang baik enggak gitu. Jadinya kita berdasarkan dengan konteksnya dulu itu apa gitu. Berarti semuanya itu tergantung konteks, lalu maksudnya kayak nggak ada yang misalnya ini benar. Iya, jadi bisa berubah-ubah juga. Bisa tergantung dari konteksnya itu sendiri. Oke, terima kasih untuk menjawab pertanyaan. Yeah. So, postmodernism is a broad movement in art, culture, and philosophy that emerged after modernism, characterized by skepticism towards current narratives, objective truth, and universal ideas, embracing instead of irony, pastiche, fragmentation, and mixing styles like history with pop culture, questioning reality, and emphasizing subjective experience like the death of the other. So the reason why I choose postmodernism because the interviewee's daily life reflects a lot of modernism, like
how she expressed her identities and engaged with media. Um, but although she said that her work schedule remains all the same due to the job demands, she expressed that her feelings and personal thoughts through social media. This shows that her identity is not fixed but flexible and shaped by digital platform. Her frequent consumption of content comes a lot from Instagram and YouTube, especially the streamers, also demonstrate how media influence perspective. This aligns the postmodernism ideas that meaning and identity are constructed through media and cultural interaction rather than coming from a single stable source. In her work environment, there's a structural element like that still present, such as fixed rules and fixed routine that guide professional behavior. This reflects a structuralist aspect, where system and rules are organized in daily activities. But her response also revealed that postmodernism is approached in this structure. When she has a problem at the work, she communicated with her coworkers rather than strictly relying on the formal rules. This indicates that rules are not treated as absolute but interpreted and negotiated through social interaction, showing flexibility rather than rigid obedience. More clearly, that her belief on the norms, postmodernism thinking, like she stated, there's no absolute right or wrong on something, and everything is based on situation and context. This rejection of universal moral truth align with the postmodernism skepticism toward the fixed norms and grand narrative. Overall, the structural system from her workplace rules still exist in life, but the way she interprets identity, media, and morality demonstrate that her daily life is experienced largely shaped by postmodern values. So based on what I learned about number theories such as Marxism, structuralism, feminism, postmodernism, I believe that every single person experience in life is different, and can be like their life can be revolve around feminism, structuralism, Marxism, etc. And I think that most people these days are relying on the postmodernism because how like Gen Z right now, they have a lot of new thinking from the millennials and the other how the older people thinking. So that's why I think postmodernism is a big role on the Gen Z and also Alpha daily life.